Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, sering sekali kita menganggap suatu penyakit itu hal yang biasa-biasa saja. Padahal sesungguhnya penyakit itu adalah merupakan suatu petunjuk dan juga bisa jadi ujian buat kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bahwa penyakit itu adalah ujian dari kesalahan dan dosa. Kira-kira begitu Pak Ustadz ya. Nah, kali ini kita akan bahas satu penyakit yang luar biasa fenomena ya di dunia ini, yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami kematian. Nah, sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, kali ini kami akan membahas satu masalah penyakit mengenai bengkak jantung yang memang ini kadang-kadang bisa menjadi juga penyebab kematian seseorang. Pak Ustadz, bengkak jantung itu apakah disebabkan oleh perilaku atau disebabkan oleh santet barangkali? Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Penyakit bengkak jantung ya, memang jantung itu secara harfiah memang membengkak, dan ya lucunya bengkak jantung itu tidak ada obatnya. Jadi saya sering menangani pasien bengkak jantung itu, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Maksudnya 3 tahun masa sakitnya gitu, itu ya nggak pernah sembuh, sesak aja kalau ini ngos-ngosan bertahun-tahun. Nah, itu memang dianalisakan oleh dokter itu bengkak jantung ya. Saya bilang bengkak jantung itu tidak ada obatnya setahu saya. Kalau dokter bilang ada ya monggo lah ya, barangkali itu bisa membantu teman-teman yang kena bengkak jantung. Tapi selama ini pasien yang saya tangani ini memang dokter nggak kemana-mana. Jadi memang nggak ketemu obatnya. Maksudnya ya dikasih obat oleh dokter, tetapi Allah belum mengizinkan sembuh. Ya rata-rata seperti itu. Nah, bengkak jantung ini biasanya tetap harus diketahui dari umur berapa dia terkena. Kalau memang umurnya di bawah 45, berarti ini ada bermasalah dengan orang tua. Nah, kecenderungan kalau bermasalah dengan orang tua ini kecenderungannya meninggal. Wih, kenapa bisa begitu ya Pak Ustadz? Selama ini saya juga tidak tahu kenapa, tapi kayaknya memang itu sudah haknya Allah aja lah ya. Karena meninggal itu berarti ini si anak ini ada menyimpan marah dengan orang tuanya. Jadi bengkak jantung itu intinya menyimpan marah, marahnya diam. Nah, kalau di bawah 45 berarti ada salah satu orang tuanya dia itu jengkel atau marah. Saya pernah ketemu dengan salah satu mas-mas ya, dia yatim piatu sejak kecil. Jadi dia sejak kecil itu di yayasan yatim piatu. Artinya tidak ada orang tuanya. Nah, dia gitu, ditaruh Pak. di yayasan yatim piatu sampai besar. Besar itu dia memang lulus sarjana itu bagus, tapi memang saya lihat dia cenderungan diam. Kemudian dia cerita, kemudian juga karena dia juga akhirnya udah dewasa di yatim piatu tersebut, akhirnya juga ikut mengelola lah istilahnya ya. Itu kita cerita, saya ditanyain sama Pak Yainya waktu itu, karena yatim piatu Islam, Bapak Yainya dibilang ya mumpung ada Pak Ustadz nih tanya nih apa penyakitmu. Nah itu cerita bahwa saya bengkak jantung sejak berapa bulan, saya sudah sejak lama. Oke, itu saya
Saya kan lihat ini kan masih muda ya gitu loh. Terus saya coba tanya, kalau bengkak jantung itu maaf ya Mas ya, maaf sekali gitu. Apakah Mas itu menyimpan marah dengan orang tua gitu? Jadi dia diam waktu itu. Pak Yainya bilang, ya maaf ya Ustadz, ini memang dia di sini sejak kecil. Oh. Jadi artinya tidak langsung diasuh oleh kedua orang tuanya seperti itu Pak Ustadz? Enggak, memang sejak kecil istilahnya, sejak Kalau kecil. sejak kecil berarti nggak kenal sama orang tuanya? Nggak kenal. Nah, saya tanya gitu, marah nggak sama orang tua, dia diem memang, nggak jawab. Nah, tidak menjawab ini bagi saya itu adalah jawaban tetepan. Bahwa ini orang sebenarnya Masnya ini ketahuan dia menyimpan marah, tapi karena memang dia itu tipikalnya agak diem, nggak mau jawab. Jadi orang yang tidak mau istilahnya ketahuan bahwa dia salah. Jadi orang itu biar kelihatannya baik gitu ya. Benar nggak Mas? Dia diem, dia nunduk aja, diem aja. Terus ya saya nggak bisa jawab waktu itu. Nah saya bilang sama Pak Kiai mohon maaf ya Mas, walaupun nggak jawab. Saya cerita, kalau memang menyimpan marah, lepaskan kepada Allah Ta'ala, mohon ampunkan kedua orang tua. Tapi waktu saya bilang mohon keampunan kedua orang tua, saya lihat itu dia datar, dia tidak memahami, tidak mau memahami kalau saya ya, karena pintar dia. Dia lulus itu kumlot seingat saya itu. Wah, kumlot lah, pintar memang orangnya. Atau dia tidak mau memaafkan orang tuanya? Kan lihat dari wajahnya datar kan nggak mau pasti. Iya. Kelihatan kan kayak gitu itu kelihatan. Akhirnya saya ya hati-hati Mas kalau yang seperti itu ya, pengalaman saya. Kalau nggak mau biasanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Walaupun seorang itu mau pintar, mau mau dia juara, dia ini apa saja dia kebaikan dia di dunia kelihatannya, tetap Allah nggak mau tahu yang seperti itu. Biasanya dipanggil. Saya ngomongnya santai aja. Karena dia datar ya saya datar. Karena dia tanya ya saya jawab. Biasanya dipanggil. Karena Allah tidak melihat sesuatu yang menurut Allah tidak manfaat. Jadi diem aja dia. Nggak komen. Oh ya sudah. Terus akhirnya selesai balik. Karena waktu itu memang saya ada di yayasan tersebut. Kemudian saya dikabari sekitar 5 bulan dari pertemuan itu, kurang lebih itu saya dikabari Masnya meninggal. Innalillah. Gitu. Jadi Pak Kiainya sendiri yang ngabari ke saya. Nah, memang hal-hal tersebut kelihatannya itu kalau di mata manusia orang kumlot, ini dia dulunya yatim piatu, itu kan di mata manusia memang betul yatim piatu, tetapi yang namanya kesalahan dan dosa Allah tidak melihat dia yatim atau yatim piatu, tidak melihat. Kalau memang dosa ya dosa. Walaupun sebenarnya saya hormat kepada beliau waktu itu ya karena beliau yatim piatu, tapi kalau udah gede kan enggak, karena pada waktu itu dia udah kerja juga ya, kerja sambilan ya, jelas lah istilahnya. Nah disitulah saya bisa cerita bahwa tidak bisa untuk main-main. Jadi bengkak jantung disebabkan insya Allah menurut saya yaitu menyimpan marah. Awalnya menyimpan marah. Kalau memang dia itu umurnya di atas 45 berarti menyimpan marah dengan pasangan. Kalau mepet 45 umpamanya 46 atau 47, ini ada sebagian dia menyimpan marah dengan orang tuanya dan terpicu oleh pasangannya. Biasanya entah itu suami, entah itu istri. Dan bengkak jantung itu jarang dimiliki oleh wanita biasanya. Tapi pasien saya wanita juga ada beberapa. Ya, jarang sekali yang kena, biasanya laki-laki, tapi wanita tetap ada. Nah, bengkak jantung itu hanya cuma menyimpan marah. Menyimpan marah, jadi marah yang disimpan gitu, marah yang dipendam istilahnya. Jadi dia sebenarnya marah, tapi diam. Nah, orang biasa mengatakan dia sabar. Sabar kan mata manusia, di hadapan Allah tetap enggak, dia tetap marah. Kalau kelihatan sabar kemudian dia kena serangan jantung mendadak meninggal, oh dia orang baik, iya bolehlah, husnudon itu boleh-boleh aja, tetapi Allah tetap berhak menilai, kemudian dilihat manfaat atau tidak manfaatnya diambil. Makanya kita harus memahami bahwa bengkak jantung itu adalah
marah yang disimpan bertahun-tahun bisa, dan sejak menikah ya bisa, atau dengan orang tua bisa. Insya Allah hanya itu, dan itu yang rusak adalah jantungnya, kemudian sel parunya juga rusak pada waktu itu. Tapi rusak tidak dalam bentuk penyakit yang seperti kanker ya, rusak aja fungsinya tidak maksimum istilahnya seperti itu. Ustadz, bengkak jantung ada juga penyumbatan jantung atau jantung koroner, Ustadz. Kalau misalnya kaki terkilir bengkak, kesleo bengkak, itu kan boleh dikatakan penyakit yang ringan dibandingkan patah kaki atau dan lain-lain. Kenapa bengkak jantung ini nggak ada obatnya? Kalau sedangkan penyumbatan kan ada di ring. Kalau bengkak ini nggak ada ngurut apa itu Ustaz, biar dia nggak bengkak gitu. Sehingga nggak ada obatnya, Ustaz. Ya kalau ada PPO lah itu. PPO zaman kita. Zaman kita Pump Oil. Kalau masuk angin. Ya selama ini yang saya tahu dari teman-teman dokter memang seperti itu. Jadi memang nggak ada obatnya. Dianalisa ada bakteri atau virus memang nggak ada. Lah mau diapain ini bengkak ini? Seperti itu. Reaksinya memang sesak situ, kemudian napas ngos-ngosan. Karena nggak maksimal mompa ya? Iya, nggak maksimum. Iya, seperti itu. Jadi semuanya nggak maksimum. Jadi darahnya juga jadi lambat apa? Istilahnya bisa aja kalau orang itu dokter bilang katupnya tidak beres, bisa. Penyebabnya seperti itu bisa. Semuanya bisa lah, analisa dari dokter itu bisa aja benar. Tetapi intinya seperti itu. Jadi kalau yang saya tangani beberapa hari dari hari ini itu beberapa hari itu saya nangani bengkak jantung beberapa orang. Sesek, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, itu saya masih ingat itu. Bapak-bapak sama ibu-ibu itu beberapa kali. Nah, alhamdulillah saya kasih tahu, beliau paham, alhamdulillah langsung seseknya langsung hilang. Dan napasnya plong. Alhamdulillah seperti itu. Penyebabnya sama orang tua, Pak Ustadz? Kalau itu penyebabnya ngaku sama, dua-duanya yaitu pasangan. Dengan pasangannya. Ya, dengan pasangan. Jadi kalau yang bapak-bapak itu dari Jawa Timur saya masih ingat itu kan saya tanya, Pak ini menyimpan marah sama marah karena paru-parunya juga fungsinya tidak bagus, kemudian jantungnya bengkak, sama siapa? Ya kalau saya lihat umurnya kan 50 berapa ya kemarin? 50 ke atas deh, 54 atau 56, saya lupa, antara itu 52 54. Itu saya tanyain sama siapa Pak? Dia jawab sama istri saya langsung. Kenapa Bapak marah? Dia itu bisa cerita loh, karena saya kalau nyuruh nggak dikerjain marah saya, Ustaz. Loh kok ya jujur, kejujuran ini saya senyum-senyum. Bapak, kalau Bapak begini benar serius nih ngomongnya, kalau saya tanya serius, ini seseknya bisa langsung hilang atas izin Allah, saya bilang gitu. Sekarang masih sesek? Masih. Oke, kita tes. Sekarang berjanji sama Allah Ta'ala, mulai hari ini temu dengan saya ini ya Pak ya, berjanji sama Allah, bismillah, mulai hari ini belajar untuk tidak marah lagi dengan pasangan walaupun disimpan atau dikeluarkan. Mau? Saya tanya dia. Beliau jawab, insya Allah mau Ustaz. Ikhlas lillahi ta'ala, lil ikhlas lillahi ta'ala. Saya tanya, gimana sekarang selesai? Pelong Ustaz, alhamdulillah. Itu yang sakitnya 3 tahun. Beneran Pak? Alhamdulillah beneran. Tarik nafas, tarik beneran. Keluarin pelan-pelan. Iya bisa. Dunia nggak bisa ditarik Ustaz, nggak bisa. Dan menggeh-menggeh kalau orang Jawa bilang itu seperti itu. Alhamdulillah iya. Kemudian ibu-ibu sama dari Jawa Timur, itu juga sama sesek di sini. Saya tanya, ibu menyimpan marah sama siapa? Mas suami, langsung dia jawab. Kan suaminya sehari-hari kalau saya amati, saya ngamati pasangannya, kan kayaknya insya Allah baik ya sehari-hari ya. Suami saya baik Ustaz. Tapi ada salah satu hal yang bikin saya, satu aja hal itu yang bikin saya tuh marah sejak dulu. Apa dia sebut ini? Oh ya sudah kalau itu. Ya nggak mau lah saya cerita. Ngeri juga ya. Nah, habis itu beliau itu langsung paham, Bu, niat kepada Allah Ta'ala mulai hari ini jangan menyimpan marah
atau marah pada suami. Mau beliau jawab insya Allah mau, ikhlas lillahi ta'ala. Saya tinggal amin, kemudian saya tanya, gimana sekarang? Alhamdulillah hilang sesak saya. Napas Bu, napas tuh, jalan di sini cepet gitu. Jalan cepet itu ya alhamdulillah enakan sudah. Apakah itu disebabkan karena kejujuran ibu atau bapak itu mau mengakui sehingga cepat diberi kesembuhan? Iya. Oh, termasuk itu karena kejujuran itu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Beda dengan si pemuda tadi Pak Ustadz ya? Iya, beda dengan pemuda tadi ya. Pemuda tadi saya sudah hafal, ini orang bakal bablas ini kalau begini terus. Masya Allah. Dan saya sudah ngomong, tapi saya lihat wajahnya ya datar, ya sudah, saya diem aja. Ya sudah, saya nggak apa-apa. Oh nggak ikut apa-apa ya kan, dia sudah punya tanggung jawab sendiri untuk hidupnya. Ibaratnya kalau saya memberikan peringatan ya kali dia berpikir bohong nih Ustadz kan gitu ya. Oh, Masya Allah. Tapi ya saya santai aja, ya kita buktiin aja. Tapi emang bener, 5 bulan, antara 5 bulan lah. Seingat-ingat saya, habis itu meninggal, saya dikabari langsung meninggal. Meninggalnya ya jantung itu tadi. Nah seperti itu. Jadi saya nggak ini, tapi memang itu ada beberapa cerita yang satu memang dia itu tidak mau mengerti, memahami, betul, merasa betul. dia hebat kan gitu. Karena saya amati sebenarnya ibadahnya juga lumayan bagus. Nah, sebenarnya, tapi ya itu sombongnya itu yang pada saat itu dimunculkan, atau dia tidak mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Saya berpikir beliau dulu itu sebenarnya jengkel kepada orang tuanya, kenapa orang saya itu dibuang sama orang tua. Ini mikirnya ya gitu kalau saya amati itu. Cuma nggak pernah mau ngomong, ya kan? Ini saya tertarik dengan penjelasan Ustadz, kalau marah dengan orang tua itu banyak berakibat kematian, Ustadz. Nah, gimana seorang orang tua ini menjadi apa ya, kalau marah itu menyumpah serapah ke anaknya, Ustaz? Nah, yang pertama, apakah sumpah serapahnya itu dikabulkan Allah? Yang kedua, anaknya ini marah tapi diem. Nah, marah diemnya ini juga ikut menjadi dosa, Ustaz? Iya, sebenarnya kalau sumpah serapah itu kan bukan persoalan dikabulkan oleh Allah ya. Maksudnya orang tua itu. Perkataan orang Muslim itu adalah doa. Jadi kalau dia itu dianggap doa kan Allah tinggal milih aja. Yang ini coba saya kabulkan agar menjadi ujiannya dia. Kan sumpah serapah nih. Kemudian apa yang terjadi pada anaknya? Nah, orang tuanya mau ngapain dengan terjadi dengan anaknya ini? Mau nyumpahin atau mau nyesel atau mau bagaimana? Sebenarnya ini akan saling menguji antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu sebenarnya saling menguji. Makanya kita harus hati-hati. Kenapa kita harus menjaga agar diri kita dan keluarga kita itu jangan sampai terkena api neraka. Itu kita jaga. Makanya orang tua jangan sumpah serapah. Sebagian saudara-saudara kita itu kalau anaknya nakal itu didoakan, boleh. Jangan gitu anak soleh, gitu boleh, itu baik sebenarnya. Ya, itu baik sebenarnya ya. Jangan gitu anak soleh. Tetapi persoalannya bukan cuma doa. Anak yang nakal besoknya atau kelihatan sudah mulai nakal, itu tetap ada genetik dari orang tuanya. Negatif. Iya, genetik yang tidak baik dari orang tuanya. Karena itu cara Allah menguji orang tuanya, tahu nggak sebenarnya dosa ayah dan ibunya itu dengan melihat anaknya yang seperti ini. Makanya ada kasus dan banyak kasus yang saya alami, orang tua yang anaknya setelah kuliah itu malah sering tidak menghormati orang tuanya. Setelah menikah malah hobinya marah sama orang tuanya. Saya sering bertanya, apakah dulu bapak ibu sering membanggakan anaknya? Rata-rata begitu. Jadi dia dibalik oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan karena anaknya harus dibanggain, tidak boleh. Itu anak itu kan titipan dari Allah Ta'ala. Tetap aja doa yang baik. Menyalahkan anak ya juga tidak boleh, karena itu titipan Allah Ta'ala. Kalau ada kekurangan dari anak kita, ya kita nasihati yang baik, kita bimbing.
Kalaupun ada kebaikan dari anak kita, itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Tidak perlu kita banggakan, biasa saja. Kalaupun Allah melebihkan rizki kepada kita, itu dari Allah Ta'ala. Seperti itu. Makanya kalau ada orang tua sumpah serapah itu, ya besok anaknya begitu-begitu aja. Persoalan hidupnya bermasalah, seperti itu. Kalau haji dulu disumpahin enggak? Enggak ya. Makanya haji kan kelihatan tidak bermasalah. Maksudnya gini Ustaz, si anak yang dimarahin orang tua sumpah serapah, dia langsung ngomong ke saya Ustaz, ngadu ceritanya. Emang makbul apa doanya? Orang dia aja begitu, seperti itu Ustaz. Itu tetap akan menjadi catatan. Kalau anak seperti itu juga menantang. Iya. Nggak boleh, harusnya mendoakan. Itu menetralisir sumpah serapahnya orang tua itu. Jadi kalau orang tua sumpah serapah, anak itu malah yang pertama malah bertasbih terus sampai orang tua itu diam, itu bertasbih terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena memang itu diajarkan oleh Rasul, yaitu melalui apa? Salah satunya umpamanya kalau kita itu sholat berjamaah, imam salah dalam melakukan sesuatu, kan kita bertasbih. Ya seperti itu. Jadi kesalahan bukan dilawan, tapi dinetralisir dengan bertasbih. Satu itu. Kemudian setelah selesai bertasbih, doakan orang tua akan menjadi orang tua yang soleh atau soleha. Nah ini anak aman. Anak ini benar-benar anak, insya Allah mudah-mudahan kalau itu dia istiqomah di titik-titik seperti tersebut, mudah-mudahan dianggap soleh oleh Allah Ta'ala. Ya kan, jadi tidak boleh seperti emang makbul apa ya, nggak boleh, itu nantang namanya. Jadi dengan merasa orang tuanya seperti itu dia tahu kalau orang tuanya nggak dikabulin sama Allah Ta'ala. Nah reaksinya apa dengan orang tua seperti itu? Nah ini anaknya malah emang makbul, dikabulkan sama Allah Ta'ala atau diijabah, itu nantang. Salah juga itu salah. Nah ini anak tidak boleh seperti itu. Nah kalau mamanya kebalik, orang tuanya salah dikit-dikit lah, malah anaknya begini-begini. Hati-hati nih. Tetap tidak boleh, tetap kita harus ingat kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Keadaan senang kita bersyukur terus menerus, keadaan yang nyantai bertasbih muji Allah, keadaan yang gawat dimarahin orang tua, kan gawat itu ya, karena kalimatnya bisa macam-macam, tetap aja bertasbih kepada Allah Ta'ala, khususnya bertasbih ya. Nah Pak Ustadz, ini tadi kan bengkak jantung itu menyimpan marah, bisa dengan orang tua atau pasangan. Nah ketika terjadi satu percekcokan itu Pak Ustadz ya, supaya tidak menyimpan marah, apa yang harus dilakukan? Apa ngedumel aja gitu, atau kan takut jantungnya bengkak itu nanti? Apa yang harus? Ya kan tadi saya udah bilang. Tasbih. Ya bertasbih. Di samping itu, tasbih aja nggak selesai pernah di samping itu. Kan udah saya bilang, wah ini Pak Tung ini bahaya ini. Kan barusan saya diam. Masih ditanya. Maksudnya setelah ngebales tuh menyadari boleh bertasbih atau mohon ampun. Nggak usah ngebales. Iya, kebetulan ngebales gitu Ustaz. Ya kan terjadi percekcok. Ya, kalau lupa itu istighfar. Ya kalau lupa istighfar. Kemudian bertasbih sambil mendengarkan. Karena ini bertasbih dalam kondisi seorang anak yang dimarahi orang tua. Sebenarnya kalau saya amati, saya teliti beneran, banyak dari jamaah itu yang saya kasih tahu, kalau kamu dimarahi orang tua itu bertasbihlah, jangan dilawan. Tapi kalau nangis boleh nggak Pak Ustaz? Boleh, silahkan nangis. Bertasbihnya pelan-pelan tapi stop. Jangan di depan muka. Jangan, ya di depan tapi ya jangan kencang gitu loh Ci. Sulit banget itu. Nah insya Allah biasanya kalau anak yang dimarah sama orang tua, dimaki sama orang tua atau mertua, dia bertasbih. Ini yang saya amati, jujur ya. Ini rahasia tapi udah nggak jadi rahasia deh. Umum. Umum nggak tahu masalahnya. Tapi ini saya beritahu. Hampir jamaah yang bertanya tentang begitu kepada saya, rezekinya itu langsung ditambahkan oleh Allah. Itu saya juga nggak tahu kenapa seperti itu.
Barangkali saya berpikir, barangkali si anaknya itu lulus kali ya dia. Pada waktu dimarah sama orang tua, dia hanya nunduk, dia hanya bertasbih, walaupun nangis dia hanya bertasbih. Udah aja, nggak usah dilawan, bertasbih aja. Nanti kalau selesai orang tuamu seperti itu, doakan agar beliau soleh atau soleha. Udah cukup. Nangis boleh Ustaz? Boleh, silakan. Itu manusiawi aja. Insya Allah kalau memang bengkak jantung itu hanya cuma pahami kesalahannya itu menyimpan marah atau marah. Menyimpan marah atau marah, biasanya bengkak jantung itu menyimpan marah kebanyakan. Marah juga bisa, kemudian paru-parunya juga sama, rusak. Jadi doakan aja, ya Allah, jika jantung saya bengkak, paru-paru saya rusak, saya bernapas sesek, ngos-ngosan, bahasa kita aja santai. Jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya, sebutin. Saya sering menyimpan marah kepada, sebutkan. Aku mohon ampun kepadamu. Astagfirullahaladzim, sampai ke sini. Insya Allah biasanya seseknya mulai turun. Biasanya pasien Ustadz yang Ustadz tangani berapa lama tuh untuk menjadi sembuhnya gitu, enaknya itu Ustadz? Ya atas izin Allah Ta'ala langsung Ji. Alhamdulillah. Jadi memang itu yang sering saya alami dari pasien bengkak jantung itu, alhamdulillah langsung. Langsung aja hilang aja seseknya. Napasnya enak, plong di sini, seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi yang bisa dikabulkan sama Allah Ta'ala. Makanya benar kata Rasul, jangan marah bagimu surga, itu sudah benar. Jadi memang harus belajar tidak marah. Berarti yang harus datang dua-dua nih kalau suami istri ya. Jadi istrinya memahami, suaminya juga paham. Itu dengan catatan sama-sama tahu Ji. Jadi mereka tahu, mereka juga mohon maaf tidak disabilitas ya. Kalau satu disabilitas kan saya tetap ngomong nggak ngerti nanti. Jadi intinya tetap dua-duanya harus, kalau suami istri kan tahu biasanya, karena mereka sering nonton YouTube, jadi sehingga tahu, oh ini kayaknya saya dengan pasangan saya, berdualah datang. Kalau anak sama orang tua juga bisa kan? Bisa. Anak sama orang tua bisa. Anak sama orang tua bisa, insya Allah. Jadi itu bisa asal mereka paham, kemudian berubah. Rata-rata langsung hilang kok seseknya hilang. Alhamdulillah, boleh dicek, boleh. Boleh dicek di dokter, boleh. Dan biasanya saya suruh kembali 1 bulan kemudian, kembali saya tanya gimana? Alhamdulillah sudah normal Ustaz. Ya udah, selesai. Seperti itu. Yang kemarin-kemarin kan belum 1 bulan, baru beberapa hari ini, belum ada 1 minggu, 1, 2, 3 hari, 4 hari ini jantung gitu. Ada beberapa yang sakit jantung, alhamdulillah. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dari saudara beriman, seluruh beriman paham, kemudian belajar, dan jangan hanya cuma insidentil, ya kan ya. Jangan lakukan terus-menerus. Dengan pasangan juga ngobrol. Jangan saling tekan ya, jangan saling jangan saling tekan salah menyalahkan, seperti itu diomongin. Kalau yang datang di sini itu persoalannya suami istri, ya saya ngomong, suami dan istri saya kasih tahu. Jangan, rukun itu sulit, tetapi kalau rukun itu dijaga dengan syariat Islam, bukan diam-diaman, pahalanya sangat besar. Menjadikan rukun suami dan istri itu pahalanya sangat besar sekali, insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan kami yang ada di sini bisa menjalankannya, Bang Dia. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu, bagaimana analisa dan solusi yang telah diberikan beliau untuk penyakit bengkak jantung. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.